نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم بك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا أما بعد. Kita memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan izin Allah kita bisa duduk di majlis yang mulia ini. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan selama duduk di majlis ini Allah ampuni dosa kita, amin. Allah terima amal ibadah kita, Allah jauhkan kita dari bala dan wabak, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaika ya Sayyidi ya Rasulullah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita fi kitab Sunan Ibn Majah rahimahullahu taala. Qala haddatsana Muhammad ibn Sabbah qala akhbarana Jarir an al-A'mash an Abi Salih an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daruni ma taraktukum fa innama halaka man kana qablakum fi su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim fa idza amartukum bi syai'in fakhudhu minhu mastata'tum wa idza nahaitukum an syai'in fantahu. Ini masih hadis yang kemarin tentang bahawa Nabi meninggalkan sesuatu kepada kita, tapi apabila kita berpegang teguh dengannya dan kita akan selamat. Tapi ketika kita berpaling daripadanya, maka kita akan menjadi orang-orang yang tersesat. Maka ambillah yang ditinggalkan oleh Nabi itu dan jangan banyak tanya, karena orang-orang yang banyak tanya sebelum kamu tapi mereka menyalahi nabi-nabinya. Siapnya bertanya, sudah tundak di kerajaan perintah nabinya lah. Itu orang-orang sebelum engkau, kata Nabi. Nah, maka apabila aku perintahkan kamu dengan sesuatu, kata Nabi, kerjakan semampumu. Nah, ada kalimat mastata'tum. Jadi tidak ada paksaan sebenarnya dalam syariat, apalagi itu dalam sunnah Nabi SAW. Maka dari sini ulama berpendapat sunnah Rasulullah itu adalah qadri taqah, kemampuan kita bisa mengerjakannya. Jadi jangan dipaksa orang. Umpamanya seperti sunnah puasa Senin Kamis, ada orang yang tak mampu, maka jangan dipaksakan. Ada seperti sunnah tahajud, orang ada yang tahajud sampai 8 rakaat, ada sampai 10 rakaat, sampai tak terhitung. Apakah boleh kita paksakan orang mengikut sunnah itu? Tidak. Maka yang ukuran sunnah itu istita'ah, mastata'tum, semampu kita. Beda-beda kemampuan kita. Orang tua tentu berbeda kemampuannya dengan orang yang muda. Abu Bakar witir itu setelah selesai ba'da isya. Setelah selesai salat isya, Abu Bakar salat sunat ba'diyah isya. Setelah itu beliau melaksanakan witir. Karena beliau orang tua yang kadang malam ya kadang capek, kadang malam tadi sakit masuk angin, kadang malam banyaklah. Sedangkan Umar ibn al-Khattab witir di malam hari setelah tahajud.
Nah, itu tanda ukuran sunnah tu istita'ah, mastata'tum, semampu kita. Tu sunnah tu semampu kita. Makanya ketika datang sahabat mengadu ke Rasulullah, ya Rasulullah, mana di antara dua sahabat ini yang kami ikut? Si fulan witir, si Sayyidina Umar witir di ba'da tahajud, sedangkan Abu Bakar witir setelah salat ba'diyah isya. Yang mana akan kami ikut ya Rasulullah? Kata Nabi, kedua-duanya benar, kedua-duanya hak. Sebagaimana Abu Bakar melakukan witir setelah ba'diyah isya, itu juga benar. Begitu juga dengan Umar ibn al-Khattab melakukan witir setelah tahajud, itu juga benar. Kami Nabi panggil dulu, Abu Bakar, kenapa witir ba'diyah isya? Begini-begini ya Rasulullah, aku ni dua, aku berumur begini. Umar, kenapa tahu witirnya ba'da tahajud? Aku begini-begini ya Rasulullah, aku kuat, aku kalau aku tak witir nanti aku takutnya ketinggalan tahajud. Makanya aku paksa untuk melaksanakan witir di malam hari agar aku juga bisa bangun. Nah, memaksakan diri sendiri untuk mengamalkan sunnah Nabi, ulama berpendapat boleh. Tapi memaksa orang lain supaya beramal seperti sunnah yang kita amalkan, nah itu yang tidak dibolehkan. Nah, perlu kita ingat itu sunnah Nabi itu mastata'tum. Nabi sendiri mengatakan semampumu lakukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan paksakan orang. Jenggot sunnah Nabi, jangan paksakan orang dengan jenggot tadi. Celana cingkrang sunnah Nabi, jangan paksakan orang. Jangan buat korek puluh sarawa orang lah. Tak boleh. Nah, kita paksakan orang mengamalkan sunnah Nabi, siwak sunnah Nabi. Kita paksakan orang punya siwak pula seperti kita, tak bisa. Nah, ad-duhnun, al-atir, ta'atur, memakai wangi-wangian sunnah Nabi. Kita paksakan pula orang memakai sunnah. Ada orang yang ketika mencium baun saja, walaupun baun itu baun harum, tak terima perutnya, nak muntah dan lain sebagainya. Maka intinya sunnah Nabi, kita sendiri memaksa diri kita untuk mengamalkan sunnah boleh. Tapi kita paksa orang lain untuk mengamalkan sunnah yang kita lakukan, itu yang tidak dibolehkan. Begitu dia. Alhamdulillah, wak bini wak ompek. Wak paksakan pula orang lain berbini ompek. Tak mungkin lah. Turutnya wak ada bininya bengok. Jadi sunnah Nabi itu kadarnya itu kita yang menentukan kadarnya itu. Maka dikatakan mastata'tum, semampu kita. Fa idza nahaitukum an syai'in fantahu, dan apabila aku melarang kamu daripada sesuatu, maka cegahlah. Tak ada Nabi katakan di situ semampumu. Ketika Nabi melarang sesuatu, itu tidak ada ukuran semampumu. Kalaulah bab larang, berarti perkara itu tak boleh. Tinggalkan perkara itu. Nah, itu lebih baik bagimu. Ya, walaupun perkara itu perkara yang makruh sekalipun, tak boleh perkara itu perkara makruh kemudian kita anggap enteng. Kan makruhnya mah, tak apa dah. Itu tu tak dibolehkan itu. Ya, perkara makruh, contoh perkara makruh. Ketika kita masuk ke masjid dalam keadaan bau badan, atau masuk masjid dengan memakan bawang mentah, kan Nabi katakan orang yang memakan bawang mentah fala yaqrabanna musallana. Ulama berpendapat memakan bawang mentah kemudian tidak gosok gigi, tidak siwak ke masjid, itu perkara yang makruh. Sekalipun itu perkara itu makruh, maka Nabi memerintahkan kita, menganjurkan kita untuk meninggalkannya. Nah, begitu. Ya, kalaupun itu kita kalaupun kita melakukannya, atau maksudnya memakan sesuatu yang merubah mulut kita menjadi bau tadi, maka usahakanlah kita bersiwak atau menggosok gigi sebelum kita melaksanakan salat. Nah, itulah maksudnya. Fayan bagi ayyatiya hula insanin minhu qadr. Akan dikatakan di sini bahwa maka sepantasnya bagi manusia yang melakukan sunnah Nabi itu dengan qadr taqah, sesuai dengan kadar kemampuannya, ukuran kemampuannya. Ketika dia mampu, lakukanlah. Nah, begitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi ketika meninggalkan, fala yuqayyidu bil istita'ah kama qayyadul amru bih. Maka ketika ada perintah larangan, itu tidak berlaku kemampuan.
sebagaimana perintah untuk melakukan sesuatu itu sesuai dengan ukuran kemampuan kita. Hadis hasan. Apa contoh perkara yang makruh lagi yang dilarang oleh Nabi? Kan larangan Nabi itu ada sifatnya hukumnya haram, ada sifatnya makruh larangan Nabi. Yang haram larangan Nabi apa? Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an rajulin. Nabi melarang seorang laki-laki memakai cincin daripada emas. Itu larangan di situ hukumnya haram, bukan makruh itu. Itu larangan di situ hukumnya haram. Mana lagi larangan Nabi? Ada larangan yang bersifat hukumnya makruh. Mana sifat yang larangannya hukumnya makruh? Seperti contoh tadi, Nabi melarang seseorang yang memakan bawang mentah mendekati masjid, itu hukumnya makruh. Atau Nabi SAW, ini khilaf ni, ini ada ulama berpendapat haram, ada berpendapat makruh. Nabi melarang seseorang lewat di depan orang yang salat. Jadi bunyi hadis, jika engkau ingin mengetahui seorang tu melakukan dosa, sebesar apa dosa seseorang tu, maka lihatlah ia ketika ia berjalan di hadapan orang yang salat. Maksudnya kata para ulama, orang yang berjalan di depan orang yang salat, maka dipastikan orang tadi termasuk mendapatkan dosa besar. Teman kata para ulama, ini kalau ia salat memakai sutrah. Kalau laki-laki tadi salat memakai sutrah, kita lewat di antara dia dan di antara sutrahnya, itu kena kita di situ. Kemudian yang kedua, apabila seorang tu jalan di situ dalam keadaan disengaja. Kalau dia tak disengaja kemudian sudah dicegah, kemudian ia mengalihkan lewat di tempat yang lain, maka dia tidak terkena dosanya. Tapi kalau lah dicegah, situ je nyaleh. Dicegah, situ je lah. Apa kata Nabi SAW? Faqtuluh. Yang terakhir tu, cegah dia pertama. Jika dia tak mau juga, fadribuh, pukul dia. Jika dia tak jauh juga, tak mau juga, faqtuluh fa innaha syaitan atau fa innaha iblis. Kali yang ketiga, bunuh dia, bahwa sesungguhnya adalah iblis. Bunuh yang ke situ, yang ketiga di situ maksudnya ketika salat tadi, ketika kita pukul kali yang kedua ternyata dia mati, berarti matinya itu dalam keadaan su'ul khatimah atau tidak baik, karena dia dikategorikan bagian daripada syaitan atau iblis. Nah begitu dia. Jadi jangan salah faham kita. Setelah selesai salat, salam, awak cari pisau, awak bunuh hanya itu, enggak, kemudian itu. Perintah faktuluh di situ tu, ya, maka bunuhlah dia, maksudnya perangi dia, karena di dalam sifat di dalam jiwanya juga ada syaitan. Nah begitu. Jadi fakhudhu minhu mastata'tum. Ingat-ingat itu. Ya, kalau mengamalkan sunnah Nabi itu semampu kita. Awaklah terbiasa puasa Nabi Daud, sekali puasa sekali tidak, sekali puasa sekali tidak. Berkawan wak dia orang, wak paksakan kawan tadi harus sama dengan kita puasa Nabi Daud, tak boleh. Kalau nak puasa Nabi Daud, jangan ikut-ikut kami lepas je lah kekinaan, itu tak boleh. Putus silaturahim karena mengamalkan sunnah Nabi. Jadi sunnah Nabi itu ukurannya apa? Istita'ah, mastata'tum, ya, semampu kita. Ada orang yang mampu tahajudnya banyak, ada yang mampu cuma 2 rakaat saja. Jadi begitu ukurannya. Dalam sunnah Nabi tak ada paksaan, tapi kalau dalam syariat, ya, dalam syariat yang diwajibkan oleh Allah itu ada paksaan. Haddatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah haddatsana Abu Muawiyah wa Waqi'un 'anil A'mash an Abi Salih an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Waqi' di sini adalah Waqi' bin Jarrah. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani faqad ata'a Allah. Siapa yang ia taat kepadaku, patuh kepadaku, patuh kepada perintahku, faqad ata'a Allah, maka sungguh ia taat kepada Allah. Dia sudah patuh kepada Allah. Patuh kepada Nabi itu sama dengan patuh kepada Allah. Maka mengamalkan yang disuruh Nabi itu sudah sama melakukan ketaatan kepada Allah. Wa man asani faqad asallah. Dan siapa yang maksiat akan aku, siapa yang maksiat kepadaku,
maksudnya meninggalkan larangan mengerjakan semua larangan aku yang mungkar, faqad asallah, maka orang itu juga telah bermaksiat ia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kita mesti harus melakukan yang disuruh oleh Nabi kita semampu kita, karena itu juga bagian daripada ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan sampai kita bermaksiat kepada Rasul. Bagaimana maksiat kepada Rasul? Ia mengerjakan larangan daripada larangan Nabi. Nabi melarang fulan jangan ia bagi laki-laki jangan memakai emas, pakai jomeh. Bagi laki-laki dilarang memakai sutra, kita pakai juga sutra. Bagi seseorang dilarang apa lagi? Banyak larangan-larangan Nabi SAW. Kita kerjakan juga, berarti kita maksiat kepada Nabi. Orang yang maksiat kepada Nabi, maka ia maksiat kepada Allah. Banyak larangan Nabi itu. Ada kitab karangan Syekhna Nuruddin Al-Banjari hafizahullah ta'ala, karangan beliau ada judul kitab Al-Munhiyatu fis Sunnah, larangan-larangan Nabi di dalam sunnah-sunnah Nabi SAW. Al-Munhiyat, larangan-larangan Nabi di dalam sunnah. Banyak larangan-larangan Rasulullah SAW. Dalam berpakaian ada larangan-larangan Nabi. Dalam solat ada larangan-larangan Nabi. Dalam makan ada larangan Nabi. Dalam pernikahan ada larangan-larangan Nabi SAW. Al-Munhiyat, al-munhiyatu fi sunnah. Sama dengan hal larangan Rasulullah SAW ketika sujud, tidak boleh seorang tu sujud dengan pakaiannya. Pakaiannya maksudnya di situ apa? Pakaian yang tergantung dengannya. Ketika ia bergerak pula pakaian itu. Sujud ke tempat itu kita jadikan alat sujud kita. Maka itu dilarang oleh Nabi. Contohnya apa? Ibu-ibu ketika nak sujud ke mukenah tadi. Ke mukenah tadi. Sujud kita ke mukenah tadi. Itu dilarang oleh Nabi SAW. Tak boleh. Jadi ketika kita bergerak, pakaian itu ikut bergerak. Nah, di situ tak boleh. Maka pakaian yang tergantung kepada kita. Tapi kalau tu pakaian yang gaun panjang, umpamanya gaunnya tadi 3 meter umpamanya, kita jadikan yang 1 meter di belakang tu sebagai sejadah kita. Itu boleh. Kenapa? Ketika kita bergerak, rukuk, sujud, i'tidal, dia tak ikut bergerak. Tapi kalau mukenah ibu-ibu sekarang itu bergerak. Termasuk dengan selendang ridak yang dipakai oleh bapa-bapa yang agak panjang, kemukunya mengalas sajadah kita, sujud kita ke situ. Itu perkara itu termasuk yang dilarang oleh Nabi SAW. Faham ibu? Fahamlah kalau bab itu nak mungkin tak faham. Tapi ada je yang ragu nampaknya. Tak dah kan? Nah. Jadi yang tak boleh tu, ini kadang ada kawan-kawan salafi yang salah faham dia dengan hadis tu. Jadi dikiranya oleh kawan-kawan salafi itu Nabi melarang sujud dengan pakaian. Itu dikiranya pakaian kita yang seperti ini. Wak buka pakaian, sujud ke pakaian itu tak boleh kata dia. Pernah ada. Jadi seorang perempuan dari kalangan salafi. Jadi ibu-ibu ni kan salat setelah dipakainya mukenah. Oleh ibu-ibu ni dipakainya mukenah. Jilbab yang dipakai oleh ibu-ibu tadi dibuka untuk dijadikan sebagai sajadah. Nah, kan sudah terpisah dari kita, sudah terpisah dari ibu-ibu. Salat boleh. Cuman menurut Wahaboy tadi katanya tak boleh. Ini kata dia itu tak boleh, itu sujud ke pakaian kita, dilarang kata dia. Inya nak mengerti sujud kepada pakaian yang dilarang itu kalau pakaian itu tergantung ke kita, terpakai di badan kita. Nah, ini yang tak boleh kalau kita sujud. Allahu Akbar. Sujud kita. Ke siku itu yang tak boleh. Ibu-ibu begitu juga. Mukenah. Kemuku mukenah. Terpakai. Sujud. Tak boleh. Itu dilarang oleh Nabi SAW. Tapi kalau pakaian itu sudah terlepas dari kita, kita jadikan ia sejadah. Tak ada masalah. Boleh. Nah, itu harus faham kita tu. Jadi kata Wahabi tadi, tak boleh kata dia. Kata Wahabi tadi, itu namanya sujud dengan pakaian. Nah, dia tak faham maksud. Maka mengaji hadis mesti dengan
fikih, mengaji hadis mesti dengan ulama. Tahu kita apa maksud dari hadis tu. Tahu kita apa tujuan daripada hadis itu. Kecuali dengan pakaian yang tergantung ke kita, tapi pakaian tu ketika kita bergerak, dia tidak bergerak. Itu yang saya maksud tadi. Gaun 3 meter. Umpamanya, siapa ya orang kita menikah? Selayar. Atau ada saya lihat waktu tu anak sultan mana yang nikah tu gaunnya panjang itu. 3 meter panjang gaunnya. Yang 1 meter terakhir tu dijadikannya sejadah. Ketika dia rukuk, ini tidak ikut bergerak. Ketika dia i'tidal, tak bergerak. Ketika dia sujud, tak bergerak. Nah, itu yang dibolehkan. Nah, gitu. Faham kan? Enggak, dia jidat aja. Jidat saja. Jidat saja yang tak boleh dialas. Jadi, makanya Nabi katakan di situ tu, jidat tadi tu tak boleh terhalang oleh satu apapun juga. Jadi jidat jubhah, ya termasuk hidung, tak boleh juga. Tapi kan hidung kan sunnah dibawa sujud. Yang wajib tu kan jidat yang dibawa untuk sujud. Ukurannya itu, jidat itu dapat saja sujud ukuran daripada 2 jari di atas, apa namanya kau? Pelipis. 2 jari di atas pelipis itu sudah cukup. Begitu di dalam Hasyiah Bajuri. Kalau ingin lebih besar, lebih bagus lagi, buka lagi. Kalau bagi kita laki-laki, perempuan takut nanti nampak rambut. Jadi ukurannya itu ya 2 pelipis saja. 2 pelipis, 2 jari di atas pelipis itu sudah boleh. Nah, begitu. Dagu ngapa lah dibuat sujud dagu tu? Tak pernah orang buat sujud dagu tu. Itu lain babnya. Bab dagu harus ditutup dan tidak tu nanti kita jumpa nanti di bagian-bagian fikih nanti. Rambut bagi perempuan wajib ditutup. Laki-laki kalau yang ukuran 2 jari tadi tertutup oleh rambut, walaupun 1 helai, bisa tak sah bagian daripada sujudnya. Dalam apa jelas itu? Dalam Ghayatul Bayan Syarah Zubat Ibn Ruslan. Ada itu. Apalagi kalau dia sakit. Maka kalau sujud tu yang rambut panjang tadi tu ya apakanlah dulu. Makanya pakai topi awak untuk menahan rambut yang panjang, pakai peci gitu. Sehingga ketika awak sujudnya tidak menutup bagian daripada jubah jidat kita. Bisa batal salat. Kalau sujud batal, bagaimana posisi salat? Sujud rukun salat enggak? Sujud rukun salat enggak? Rukun. Batal rukun? Berbeda kalau melakukan perkara yang makruh di dalam salat. Makruh tu iltifat. Iltifat makruh. Salat Allahu Akbar. Mantu mada-madikonya itu makruh hukumnya. Ada sehari petang ambo sembahyang di samping pak tu memang merdeka pak tu tengok ambo Bukan. Rupanya ambo tanya ke jemaah situ, apa tu memang merdeka itu katanya. Ndak awak aja yang digikut memang menyilau merdekanya Awak ada sampai apa sembahyang jemaah. Dia apa ustaz nampak? Ya nampaklah kalau orang merdeka itu nampak. Walaupun awak nak menengok inyo geko mana, tapi nampak inyo menggekon awak tu nampak awak itu. Jadi secara tidak langsung awak pula lah iltifat je dia buatnya tu. Ya untung pula ndak kita gekon apa tu kan hanya kan kalau itulah sama je awak jawapan tadi tu. Kalau nak bergeraknya kalau sudah bergerak membelakangi atau menyampingi kiblat baru batal. Tapi kalau yang macam itu alun. Jadi kalau yang merusak itu rukun bisa batal. Kalau yang terusak itu perkara yang sunnah ya itu menjadi makruh. Wa man asani faqad asallah. Siapa yang maksiat kepadaku maka ia maksiat kepada Allah.
Haddatsana Muhammad ibni Abdullah ibni Numairin, haddatsana Zakaria ibni Adiyin an ibni Mubarak an Muhammad ibni Suqah an Abi Ja'farin qala kana Ibnu Umar iza sami'a min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hadithan lam ya'duhu wa lam yuqassir dunahu. Sayyidina Abdullah bin Umar mendengar hadis dari Nabi, tidak pernah ia menambah-nambah, tak pernah pula beliau mengurangi. Tak pernahnya menambah-nambah, tak pernahnya mengurangi. Sebagai apa? Sebagaimana yang ia dengar dari Rasulullah, seperti itu pula lah yang ia riwayatkan. Haddatsana Hisham ibni Ammar ibni Dimashqin. Haddatsana Hisham ibni Ammar ad-Dimashqi. Haddatsana Muhammad ibnu Isa ibni Sumai. An Sumai'in haddatsana Ibrahim ibni Sulaiman al-Aftas. An Walid ibni Abdurrahman al-Jurashi. An Jubair ibni Nufairin. An Abi Darda qal. Dari Abi Darda radhiyallahu anhu. Kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahnu nadhkurul faqra wa natakhawwafuhu faqala al faqru takhawfun walladhi nafsi biyadihi la tusabbanna alaikumud dunya sabban hatta la yazigha qalban ahadikum izaghatan illa hiya wa yumallahi laqad taraktum Waimullahi laqad taraktukum ala misli bayda'in layluha wa naharuha sawa'un. Qala Abu Darda sadaqallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sadaqa wallahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarakna wallahi ala misli bayda'i layluha wa naharuha sawa. Kata Abi Darda, kami keluar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kami bercerita tentang kemiskinan, kefakiran, dan kami takut terhadap kefakiran dan kemiskinan itu. Faqala, kemudian Nabi berkata, al-faqra takhafun, kalian takut fakir, kalian takut miskin. Yang kalian takutkan itu fakir dan miskin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat. Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang aku berada di bawah genggamannya, maksudnya demi Allah, kalian akan ditimpakan kepada kalian dunia, akan dicurahkan securah-curahnya kepada kalian dunia, hatta la yazigha qalba ahadikum izaghatan ilahi, sehingga kalian akan demi zat ada di bawahnya, maksudnya demi Allah, kalian akan ditimpakan, dicurahkan kepada kalian securah-curahnya nikmat rahmatnya Allah, sehingga hati kalian cenderung kepadanya, sehingga hati kalian fokus kepadanya. Nah, sehingga tidak ada lagi daripada kalian yang tidak mendapatkan nikmat itu. Waimullah, demi Allah, kata Nabi, sungguh aku telah meninggalkan kepada kalian perumpamaan seperti bayda'u lailuha wa naruha sawa, perumpamaan siang terang benderang di malam hari dan begitu juga terang benderang di siang hari. Kata Abu Darda, telah benar Allah dan Rasulnya, demi Allah Nabi meninggalkan kami, Nabi meninggalkan kita, dan itu betul mislal bayda'u lailuha wa naharuha sawa, baik itu betul perumpamaan siang dan malam itu sama-sama terang. Maksud hadis ni adalah bahwa sahabat dahulunya takut miskin, takut fakir. Kemudian Nabi katakan, tidak, kalian akan dicurahkan rezeki, dicurahkan kalian banyak-banyak daripada harta, cuma sehingga kalian nanti akan diuji lengah dengan harta itu. Kalian justru nanti akan diuji dengan banyaknya harta. Kalian justru nanti akan lengah dengan kekayaan dan harta yang kalian miliki. Nah, itu yang disampaikan oleh Nabi SAW. Jadi tidak perlu takut dengan fakir, tak perlu takut dengan miskin. Justru nanti dengan harta, dengan bergelimang dengan kekayaan, itulah yang membuat hati kalian berpaling kepada Allah dan Rasulnya. Nah, kemudian sungguh aku tinggalkan kepada kalian, ya perumpamaan siang dan malam itu sama-sama terang. Tak ada sedikit pun daripadanya perbedaan. Baik siang, baik malam, itu terang juga.
Maksudnya di situ disebutkan bahwa wadihatul adillah. Jadi dikatakan bahwa orang-orang yang ia berpegang teguh dengan Allah dan Rasulnya pada hal yang nyata, dia akan selamat daripada segala fitnah dunia dan akhirah. Makanya Abi Darda orang kaya dengan dagangannya. Abi Darda tu orang yang paling sukses di Madinah di pasar dagangannya. Tapi ketika beliau beralih kepada memilih akhirat, memang beliau tak pedulikan lagi dagangan itu. Beliau tak pedulikan lagi harta kekayaan beliau, sehingga beliau memilih uzlah dengan istrinya dan sampai beliau meninggal dunia. Maka kata Abi Darda, ya Nabi telah meninggalkan kepada kita, demi Allah itu pas perumpamaan siang dan malam itu sama. Dikatakan di sini bahwa aisir fitil kar'at bayda'u fi ayyi waqtin, bahwa dunia itu sama saja. Waktu itu sama saja, baik nak malam, baik nak siang. Tergantung kepada kita. Ketika kita beribadah kepada Allah, ketika kita menyembah Allah, nah waktu kapanpun akan bisa kita lakukan. Dengan malamnya salat isya, malam dengan salat maghrib, waktu malam dengan subuh. Begitu juga dengan waktu siang ada zuhurnya, waktu siang ada asarnya. Maka bagi orang yang ia taat kepada Allah, dia tidak akan melihat daripada waktu-waktu kapan dia akan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini dikatakan siru fiha lailan wa nahara sawa la yakhafu salib fiha. Maka tidak ada kerisauan bagi orang-orang yang beribadah kepada Allah tu, baik nak siang baik nak malam sama saja, karena waktu mereka ibadah waktu siang juga, waktu malam juga. Maka sehingga mereka tidak takut keluar daripada rumahnya di waktu malam, walaupun waktu malam waktu malam itu adalah waktu bagi binatang buas, atau tak takut ia segala sesuatu yang akan memberi mudaratnya di waktu siang dan malam. Itulah bagi orang-orang yang sudah kuat keyakinannya kepada Allah dan Rasulnya. Jadi makna hadis waladzi nafsi biyadihi latafaddanna alaikumud dunya ifadah fatashghilukum anil akhirah hatta la yudillu qalba ahadikum anil haq idlalan. Jangan sampai kesibukan kita di dunia ini menyesatkan kita untuk akhirat. Maka la yashghiluhu anil akhirah syaghlan illahi ay illa dunya fatahlikakum. Jangan sampai kesibukanmu untuk akhirat terganggu oleh dunia, maka membinasakan akan ketaatanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sama dengan perkataan Hasan Al-Basri kemarin. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Apabila Allah murka kepada seorang hamba, maka Allah sibukkan hamba itu pada perkara yang tidak ada manfaatnya. Jadi kalau kita sibuk dengan sesuatu yang tidak ada manfaat, berarti itu tanda Allah murka kepada kita. Itu kata Imam Hasan Al-Basri. Nah, itu pada perkara yang tidak ada manfaat. Bagaimana kalau kita sibuk dengan perkara yang melalaikan? Tentu lebih lagi Allah tu murka kepada kita. Nah, tu. Jadi tarakna wallahi ala mithli bayda lailuha wa naharuha sawa. Hadis ini sahih dan rijaluhu thiqah. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Nah, silakan. Yang kemarin, yang Kamis kemarin. Iya, jadi tidak berdiri dari sujud ke berdiri, bangkit dari sujud ke berdiri, itu tidak boleh dengan posisi sejajar dengan tempat sujud kita. Itu Imam Ibn Hajar mengatakan hukumnya haram. Atau lebih rendah dari atau lebih mendekati kepada sujud, itu juga tak boleh kita sujud. Jadi kita sujud Allahu Akbar, sujud. Ini tempat sujud. Ini tempat sujud. Ketika kita mau bangkit ke atas, duduk istirahat. Nah, seperti ini. Ini sejajar dengan tempat sujud tadi.
Nah ini ulama ada berpendapat hukumnya haram, ada yang berpendapat hukumnya makruh. Tapi Imam Ibn Hajar tegas dalam bab ini. Dalam Ghayatul Bayan disebutkan itu, dalam Ghayatul Bayan syurah Zubaid Ibn Ruslan. Bahkan dikatakan kalau sudah sejajar seperti ini, itu sudah membuat pergerakan pergerakan sujud. Maka tidak boleh kita, apalagi ada sebagian yang memang sengaja dekat seperti ini dia, untuk bangkit ke atas. Tak boleh. Jadi dalam Muwatta, dalam Aujazul Masalik, syarah Muwatta Imam Malik, 3 cara Nabi mau bangkit ke atas. Pertama, dengan cara Nabi ketika bangkit ke atas, Nabi langsung mentumpukan kedua tangannya. Dalam Tuhfah ada itu. Jadi Nabi sujud, Allahu Akbar. Ketika Nabi bangkit ke atas, disunahkan duduk istirahat, tapi langsung Nabi bertumpu dengan kedua tangan, kemudian Nabi langsung. Itu pertama. Dalam Ihya Ulumuddin juga disebutkan itu. Dalam kitab Bidayatul Hidayah, karangan Imam Ghazali juga ada. Yang kedua, cara Nabi bangkit sujud ke atas, dari sujud ke atas dengan bertumpu sebelah tangan kanan. Nabi melarang seorang bertumpu dengan yang kiri ketika salat. Ada dalam hadis Al-Munhiyatu fis Sunnah. Jadi Nabi bertumpu dengan yang kanan. Allahu Akbar. Bertumpu dengan yang kanan. Itu cara yang kedua. Dalam hadis kitab Muwatta, Aujazul Masalik. Kita dulu dah sampai bab apa ngaji di An-Nur waktu itu. Yang ketiga, Nabi SAW bertumpu ke atas dengan tidak memakai bantuan apa-apa. Jadi Nabi SAW langsung berdiri. Dan ini dikatakan sebelum Rasulullah usia 60 tahun. Nah begitu. Tak ada. Yang bertinju itu tak ada. Hadisnya maudhu', itu hadis palsu itu. Mengepal tangan tu hadisnya palsu, tak ada hadisnya. La aslalah. Kan ada kal ajin, kata ajin tu katanya seperti orang yang membuat kue, membuat roti. Tak ada hadisnya. Maudhu' tu hadisnya palsu. Imam Nawawi katakan hadisnya palsu. Ini tak ada yang seperti ini, tak ada. Apalagi yang ini. Jadi begitu. Faham? Faham kan? Alhamdulillah. Ada yang lain, pertanyaan lain? Ya, kalau melihat kepada yang rusak itu sujud seperti tadi, yang rusak tu posisi rukun, ya bisa rusak. Kepada kedudukan salat. Kita ambil sajalah hukum dengan hukum makruh. Tapi Ibn Hajar kuat pendapat beliau. Okeylah kita anggap kalau itu hukumnya makruh berarti tidak batal lah. Tapi bagaimana kalau hukumnya tidak makruh? Kan bisa berpengaruh kepada sah dan tidak sahnya salat kita. Jadi kalau ingin sujud, kami pinggang kami lah sakit, lutut kami lah sakit, memang harus ke depan tu. Itu kan uzur berarti. Kalau uzur ya tentu pada bab salat itu tentu dimaafkan. Lutut lah sakit, memang harus berpapah kata itu nak bisa ndak ya dah. Lah Allahu Akbarnya siap sujud, hanya nak kata memang lama dia ikut kena dah. Mudah-mudahan Allah sehat dan afiatkan ibu semua, pak. Kalau yang seperti itu berarti ada uzur. Kalau uzur ya dibolehkan. Mastata'tum dengan perintah. Boleh. Ya, mestinya kan harus sujud tu lebih rendah daripada rukuk. Ini ndak ni yang terbuat dia seukuran itu saja, rukuk macam tu boleh. Karena orang yang memiliki uzur, pergerakan salatnya tidak akan bisa sempurna seperti pergerakan orang yang sehat. Nah, gitu. Makanya selagi kita sehat, selagi kita afiat, lakukan semaksimal mungkin ibadah-ibadah, anjuran-anjuran, sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, silakan, Bu.
Ya karena uzur kan. Kalau tidak bertumpu, bisa. Nah ya, uzur. Kalau uzur ya apapun caranya, kalau uzur itu dibolehkan. Atau bertumpu ke mik umpama imam. Imam tadi bertumpu ke mik, tiang mik. Dulu kan orang pakai tiang mik semayang. Bertumpunya ke tiang mik yang sebelah kiri. Pas miknya sebelah kiri. Bertumpunya untuk tagak dengan itu. Ya boleh karena uzur. Kalau uzur, ya dibolehkan dalam syariat. Tapi kalau tidak uzur, ya bisa sebenarnya berdiri. Cuma ya karena kebiasaan bertumpu dengan itu tuh, itu yang makruh hukumnya. Tapi kalau memang uzur kita ya, uzur itu mudarat yang menghilangkan daripada segala perkara yang terlarang daripadanya. Baik, ada yang lain? Nah, itu. Berapa syuruk? 2.13 baru 8 menit. Berarti 5 menit lagi. Ada yang tanya enggak? Nah, silakan. Takbir. Oh. Ya memang kadang ada makmum ini yang berpendapat bahwa bacaan itu setiap hurufnya mesti terdengar oleh telinga kita sendiri. Jadi setiap huruf terdengar oleh kita sendiri. Mulai dari ba tu bismillah. Ini yang masalahnya tu kalau orang pokak. Ini pokak kalau sekadar bismillah, tak terang adanya dah. Makanya ada amak-amak tu makmum di belakang tapi lebih kuat suaranya pada imam sembahyang asir, sembahyang zuhur, sembahyang asar. Ada. Jadi kok amak tadi kok rupa keceknya amak tu pokak tu ustaz keceknya. Oh, ya kalau pokak apanya kuian? Ya karena ada ustaz ceramah keceknya kalau Al-Fatihah tu setiap hurufnya wajib terdengar oleh telinga kita sendiri keceknya lah. Amak tadi dek pokak tentu diskuian deknya supaya terang ada telinganya. Cuman amak kau tak tahunya dah kalau semasjid tu mendengar Al-Fatihah amak kau jadinya. Makanya jadi itu yang agak susah di masyarakat kita kadang. Padahal membuat orang tashwis, membuat orang ragu saja, itu dah berdosa kita. Berbunyi handphone kita. Ini kata Syekh Nuruddin, salat orang di masjid tu gara-gara dering handphone kita. Bernyanyi, nada deringnya hidup. Terganggu khusyuk orang salat yang di masjid tadi. Nah, yang punya handphone tadi itu mendapatkan dosa atas terganggunya salat orang di situ. Bayangkanlah tu. Makanya handphone tadi sebelum masuk masjid silentkan. Beliau selalu mengumpamakan dengan seperti pemain sepak bola. Pemain sepak bola ada nak membawa handphone kata beliau. Pemain bola ada nak membawa handphonenya ke lapangan. Tak ada. Kenapa? Nya fokus bola tadi gol masuk ke gawang lawan. Bagaimana ketika kita dengan urusan akhirat kepada Allah bisa terganggu oleh telefon alat komunikasi kita? Itu kata beliau. Cuba kalau pemain sepak bola tu membawa handphone, mungkin tak akan jadi gol tu. Apalagi kalau striker nan takwik ke bini. Baru nak kemang gol kan, berdering handphone ke bini dan kau cenyol lah. Kau gawat kau? Kalau nak diangkat kau, gawat kau, tak bisa kau kata. Apa? Kan palang pintu. Akhirnya nyangkek lah. Dek, tunggu dulu dek, abang kemanggolan bola. Tak kan ada gol bola tu. Kiper mada itu pula. Pasti nak ada kiper. Pada kiper tu cik nonggok aja di gawang tanya. Le pernah nampak kiper tu ada membawa handphone? Tadi, kalau nya membawa handphone, bisa gagal. Bisa gol dia orang masuk ke gawangnya. Urusan dunia saja, tak boleh kita dengan handphone. Bagaimana dengan urusan kepada Allah? Itu kata beliau. Beliau mengumpamakan dengan itu. Di masjid, tempat orang ibadah,
tempat orang majlis ilmu, tempat orang khusyuk. Nah, terganggu khusyuk orang dengan satu penyebab asbab bunyian tadi. Seluruh orang terganggu. Nah, bagaimana kira-kira dengan urusan dunia saja tak boleh terganggu kita, apalagi dengan urusan akhirat. Nah, itu harus kita ambil perhatian itu. Kadang kita enggak berbunyi handphone biar aja. Kadang memang orang Arab tu jangan jadikan contoh. Kalau orang Arab punya sedang semayang bisa mangket telepon usolli dan semayang katanya tetap je semayang. Apa lu namu? Bahkan tengoklah di Makkah kan, di Madinah tu. Handphonenya bunyi, sempat je main-mainan handphone itu. Mungkin agak mengetiknya dan semayang dan bekau istilah semayang balik je yang ya, WA dan sebagainya. Tak, orang Arab tak jadi contoh. Maka Nabi tak memerintahkan mencontoh orang Arab, tapi contohlah aku dan khulafair rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, dan khulafair rasyidin setelah aku, kata Nabi. Wa'addu bin nawajis, dan pegang erat-erat gigi, erat-erat Nabi dengan sunnahnya para sahabat khulafair rasyidin. Jangan kita lari daripada itu. Jadi tujuan acuan kita itu jelas, baginda Rasulullah dengan para sahabat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اختم لنا يا الله بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian, mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.